Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didikku sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk materi kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai matriks yang sebelumnya sudah saya ajarkan mengenai operasi pada matriks. Pokok bahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai determinan dan inverse matriks. Tapi sebelum saya membahas materi berikutnya, alangkah baiknya kalian harus mengetahui kompetensi dasar apa saja yang akan kalian capai. Nah, untuk kompetensi dasar itu ada dua. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuan, maka siswa dapat menentukan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 dan nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu keterampilan, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Dalam hal ini berarti nanti berupa soal aplikasi yang di dalamnya ada konsep determinan dan inverse. Nah, dari dua kompetensi dasar ini ada transpose ordo 2x2 dan ordo 3x3 ini tidak akan saya bahas kembali karena sudah saya bahas di awal yaitu mengenai jenis-jenis matriks yaitu dalam hal matriks transpose. Jadi kita fokuskan di determinan dan inverse matriks. Maka pokok pembahasan materi kali ini yang pertama adalah mengenai determinan matriks ordo 2x2. Kemudian yang kedua, determinan matriks ordo 3x3. Kemudian materi yang ketiga itu adalah inverse matriks ordo 2x2. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah mengenai menyelesaikan persamaan matriks. Jadi untuk kali ini kita akan membahas 4 materi tersebut. Oke, sebelum kita memulai determinan matriks ordo 2x2, alangkah baiknya kita mengenal apa itu determinan matriks. Setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Jadi, syarat sebuah matriks dapat diketahui determinannya jika matriks tersebut hanya berbentuk bujur sangkar atau persegi saja. Selain daripada itu tidak akan dapat kita tentukan nilai determinannya. Contohnya itu adalah matriks ordo 2x2, 3x3 dalam hal ini. Nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar, yaitu contohnya adalah bilangan real bentuknya. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Jadi jika kalian mendapati sebuah matriks dengan nilai determinannya 0, itu artinya jenis matriks tersebut adalah matriks singular. Untuk notasi determinan matriks, bisa kalian lihat di sini. Det A itu artinya determinan A sama dengan dari sebuah bentuk matriks ini simbolnya itu adalah kurungnya lurus. Itu artinya sebuah matriks tersebut harus dideterminankan. Misalkan matriks A merupakan sebuah matriks bujur sangkar. Maka fungsi determinan dinyatakan oleh det A yang artinya determinan A. Dan jumlah determinan A disebut determinan. Ini kan dibacanya jumlah det A disebut determinan A. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, bentuk seperti ini dibacanya determinan A.
Det A sering dinotasikan sebagai berikut. Ini ya. Nah, kalau misalkan sebuah matriks atau penamaan matriks, kemudian ada garis lurus seperti ini namanya diartikan sebagai determinan matriks A. Nah, ini kita langsung ke subpokok yang pertama mengenai determinan matriks ordo 2x2. Setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinan. Jadi selain daripada persegi atau bujur sangkar itu tidak memiliki nilai determinan. Contoh misalkan di sini ada sebuah matriks A dengan elemennya itu adalah A, B, C, D. Maka berlaku untuk nilai det A sama dengan, bisa ditulis seperti ini ya. Untuk mencari determinan A-nya yaitu dengan cara mengalihkan diagonal utama. Nah, kita kalikan jadinya AD, A kali D. Kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder. Kita kalikan diagonal sekundernya. Berarti jadinya B kali C. Nah, jadi intinya determinan matriks ordo 2x2 itu dengan cara mengalihkan diagonal utama, kemudian dikurangi dengan mengalihkan diagonal sekunder seperti ini. Contoh, diketahui matriks A dengan elemennya 2, 5, 1, 3. Maka untuk mencari determinan A-nya sama caranya seperti yang tadi. Berarti kita kalikan diagonal utamanya 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Nah, kemudian kamu kalikan dulu, ya kalian kalikan dulu. Ini 2 kali 3, 6, 5 kali 1, 5. Maka hasilnya adalah tinggal dikurangkan jadi 1. Nah, mudah kan? Oke. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah mengenai determinan matriks ordo 3x3. Nah, untuk menyelesaikan determinan matriks ordo 3x3, kita menggunakan metode Sarus, ya. Nah, di sini pada matriks 3x3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan metode Sarus. Nah, untuk metode Sarus hanya untuk matriks berdimensi atau berordo 3x3 saja. Contoh misalkan di sini ada sebuah matriks A dengan elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka caranya adalah dengan menambahkan 2 kolom di samping matriks ini. Ya, di samping matriks ini kita tambahkan. Nah, ini untuk kolom yang pertama kita pindahkan. Kita salin. Kemudian untuk kolom yang kedua kita salin juga seperti ini. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini, sama seperti aturan yang tadi, yang ordo 2x2 itu diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Ini juga sama seperti itu. Cuma di sini nanti ada 3 diagonal utamanya ya. Sebenarnya bukan masuknya diagonal utama, cuman kita anggaplah itu sebagai diagonal utama untuk menyamakan yang ordo 2x2. Nah, yang pertama bernilai positif diagonalnya, 3 diagonal. Kemudian bernilai, kalau yang sebaliknya bernilai negatif.
Nah, seperti itu. Oke, maka diperoleh dari hasil perkalian ini, ya, A kali E kali I. Ini kan diagonalnya yang di sini plus semua ya. AEI ditambah B kali F kali G, BFG. Ditambah C kali D kali H. Nah, seperti ini, CDH. Kemudian, nah yang ini bernilainya negatif. Berarti C kali E kali G. Berarti dikurangi CEG. Kemudian dikurangi A kali F kali H. Jadi AFH. Kemudian dikurangi B kali D kali I. BDI. Nah, boleh kalian menggunakan cara yang ini. Ya, boleh juga ini kan berdasarkan aturan Sarus bisa kita persimpel penulisannya seperti ini. Artinya sama saja. Kenapa? Karena di sini ini kan nilainya bernilai positif semua. Kemudian dikurangi dengan yang diagonal kebalikannya itu minus kita keluarkan, berarti di sini yang tadinya minus jadi plus. Ini minus yang dikeluarkan jadi plus, minusnya dikeluarkan jadi plus. Jadi seperti ini. Ya, untuk mengefisiensikan penulisan dan perhitungannya. Oke, jadi nanti akan kita pakai yang ini. Contoh untuk determinan ordo 3x3. Tentukan determinan dari matriks berikut. Nah, berarti kita menggunakan metode Sarus yaitu dengan cara menambahkan 2 kolom di sampingnya, yaitu dari kolom yang pertama kita salin seperti ini. Kemudian untuk kolom yang kedua kita salin di sampingnya. Tidak boleh kalau misalkan Bu, saya mau pakai kolom 3 boleh tidak? Itu tidak boleh ya, karena sudah ketentuan. Nah, maka untuk mencari determinannya itu adalah determinan A sama dengan ini saya akan silang terlebih dahulu ya. Misalkan di sini warnanya jauh. Diagonal utamanya. Saya silang terlebih dahulu, kemudian kebalikannya. Nah, oke, berarti untuk determinan matriks A, kita hitung. Nah, dari diagonal yang ini ya, diagonal utamanya berarti min 2 kali 1 kali min 1. Min 2 kali 1 kali min 1 ditambah 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 kali 2 ditambah min 3 kali min 1 kali 0 min 3 kali 1 kali 0 dikurangi diagonal kebalikannya min 3 kali 1 kali 2 ditambah min 2 kali 3 kali 0 ditambah 2 kali min 1 kali min 1. Nah, setelah itu kita hitung. Min 2 kali 1 kali min 1, 2 ya, positif 2. Kemudian ini 2 kali 3 kali 2, 12. Kemudian ini udah pasti 0 ya. Dikurangi min 3 kali 1 kali 2, min 6. Ini udah pasti 0.
Kemudian 2 kali min 1 kali min 1. Plus 2. Berarti ini adalah 14. Sorry, tidak perlu pakai kurung lagi. Langsung saja, karena sudah langsung hasilnya. Ini 14, kemudian dikurang min 6 ditambah 2. Min 4. Berarti 14 ditambah 4 ya, min kali min plus. Hasilnya adalah 18. Udah ya, yang penting kalian harus teliti dalam menghitung. Oke, jangan sampai salah dalam menghitung. Apalagi hati-hati di minus plusnya ini. Kebanyakan siswa sudah tahu konsepnya tapi dalam menghitungnya masih kurang mengerti. Jadi harus kalian perdalam dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan. Materi berikutnya itu mengenai inverse matrix ordo 2x2. Simbolnya adalah bisa kalian lihat di sini, A inverse. Notasi matriks inverse, A inverse seperti ini. Ya, sama. Kemudian sebuah matriks yang dikalikan matriks inversenya akan menghasilkan matriks satuan, yaitu jika A inverse dikali A itu sama dengan identitas, matriks identitas. Ya, jadi kalau misalkan sebuah matriks inverse matriks A dikalikan matriks A itu menghasilkan matriks identitas. Masih ingat tidak? Jenis matriks identitas yang diagonalnya itu 1 dan yang lainnya adalah bernilai 0. Nanti kalau misalkan lupa, bisa kalian buka lagi materi sebelumnya ya. Nah, di sini jika diketahui matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka didapatkan rumus untuk matriks A, inverse matriks A adalah sama dengan 1 per AD dikurang BC dikalikan dengan matriksnya. Ini sebenarnya ini rumusnya adalah rumusnya itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Adjoin disimbolkan ADJ juga boleh, adjoin A. Nah, berarti di sini kan ini adalah adjoinnya. Maka di sini 1 per determinan, ini determinan kan? A kali D dikurangi B kali C. Dikali adjoin. Nah, kamu lihat untuk adjoin. Adjoin diperoleh dari mana? Yaitu dari diagonal utama. Ini diagonal utama. Ya. Diagonal utama. Ini dibalik diagonal utama dibalik. Nah, untuk yang diagonal sekundernya ya ini tidak dibalik tapi dikalikan minus.
ya, diagonal sekunder dikali min. Oh, maka jadinya minus kan? Yang tadinya positif. Oke. Selanjutnya, contoh dari inverse matriks ordo 2x2. Tentukan inverse dari matriks berikut. Jika diketahui matriks A dengan elemennya 3, min 1, 4, 2, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Maka kita tulis dulu rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Maka kita cari determinannya 1 per 3 kali 2 dikurangi diagonal sekunder min 1 kali 4. Kemudian dikalikan adjoinnya, diagonal utama kita balik, 2, 3, kemudian diagonal sekundernya kita tidak balik tapi kita kalikan minus. Min 1 jadi 1, kemudian 4 jadi minus 4. Nah, kemudian yang penyebutnya, kita kurangkan, terlalu panjang ya. Jadi 1 per 6, min kali min plus ya, 6 ditambah 4 berarti 10. Kalikan kita salin 2, 1, min 4, 3. Maka kita kalikan ke dalam 1 per 10-nya. 1 per 10 kali 2 berarti 2 per 10 ya. Kamu tinggal tambahin aja penyebut 1 per 10. Min 4 per 10. 3 per 10. Nah, kadang kalau pilihan ganda bisa saja sampai sini isinya, tapi bisa juga sampai sini, dan bisa juga disederhanakan. 2 dibagi 10 berarti sama-sama dibagi 2, jadi 1 per 5. 1 per 10. Kemudian ini sama-sama dibagi 2, jadi min 2 per 5. Ini 3 per 10. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya, materi terakhir yaitu mengenai menyelesaikan persamaan matriks. Salah satu di antara penggunaan inverse matriks adalah untuk menyelesaikan persamaan matriks. Kalian sudah tahu untuk persamaan itu seperti apa kan? Aljabar, cuman kalau di sini kan berupa matriks. Nah, ada dua macam rumus dasar menyelesaikan persamaan matriks, yaitu yang pertama adalah untuk A kali X sama dengan B, ya, maka X sama dengan, ini jika diketahui matriks A dan B ya. Untuk mencari matriks X-nya, berarti A-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, dalam aturan atau konsep matriks itu tidak ada pembagian.
Maka untuk itu, jika sebuah matriks dipindah ruaskan, perkalian di sini akan menjadi bentuk inverse matriks. Nah, kamu lihat posisinya ada di sebelah kiri X, berarti nanti dia pindahnya ada di sebelah kiri B. Berarti jadinya A inverse kali B. Oke. Nah, untuk bentuk yang kedua, kamu lihat posisinya, jika yang dicari adalah matriks X, X kali A sama dengan B, maka berlaku A-nya akan kita pindah ruaskan dan menjadi inverse. Karena dia ada di kanan, berarti nanti pindahnya juga ada di kanan. Berarti X sama dengan B kali A inverse. Jadi kamu cukup lihat dari posisinya saja, ya. Contoh, diketahui matriks dengan matriks A elemennya 2, 3, 3, 4 dan matriks B dengan elemennya 3, 1, min 2, min 5, maka tentukanlah matriks X jika yang pertama A kali X sama dengan B dan bentuk yang kedua jika X dikali A sama dengan B. Nah, penyelesaiannya dari dua soal tersebut, yaitu yang pertama, A kali X sama dengan B, maka kita pakai konsep yang pertama, X sama dengan, ini ada di sebelah kiri, berarti ada di sebelah kiri B, A inverse kali B. Maka X sama dengan, langsung aja, A inverse berarti kan 1 per determinan kali adjoin, 1 per, langsung kamu kalikan saja ya, 2 kali 4, 8, dikurangi 3 kali 3, 9. Kemudian kali adjoinnya, dibalik 4, 2, ini dikali minus, berarti min 3, min 3. Kemudian dikalikan dengan matriks B-nya kita salin. Yang ini ya. 3, 1, min 2, min 5. Oke. Sama dengan, ini kalau kita kurangkan berarti min 1, berarti min 1 per 1 dikalikan. Ingat, ini perkalian dua buah matriks, sudah pernah saya ajarkan, yaitu dengan cara baris dikali kolom. Untuk mengingatkan, ini saya kasih tanda baris kali kolom. Pertama dikalikan dengan kolom yang pertama, kemudian kalikan dengan kolom yang kedua. Oke. Ini berubah. Oke, berarti baris pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama untuk matriks kedua. Langsung saja ya, kita kalikan 4 kali 3, 12. Kemudian min 3 kali min 2 adalah plus 6. Jadi kalau misalkan di sini hasilnya minus, langsung aja minus ya. Kemudian baris yang ini dikalikan dengan kolom yang kedua. 4 kali 1, 4. Min 3 dikali min 5, plus 15. Kemudian, kalau misalkan kolomnya sudah habis, tapi kalau misalkan ada berarti tinggal tambahkan. Tapi kalau untuk seperti ini, ordo 2 kali 2, udah pasti nanti hasilnya akan berupa ordo 2 kali 2 juga. Nah, ini kita pindah ke baris yang kedua. Berarti ada di sini letaknya min 3 kali 3. Min 9. Kemudian 2 kali min 2. Berarti langsung aja min 4. Nah, kemudian kita kalikan dengan kolom yang berikutnya, yang kedua. Min 3 kali 1. Min 3. 2 kali min 5. Min 10. Oke. Kalau sudah seperti ini kan berarti minus ya. Nggak perlu kasih min 1 lagi, nggak apa-apa. Kita salin di sini. Kita hasilkan 12 ditambah 6,
berarti 18. 4 tambah 15 berarti 19. Min 9 dikurang 4 berarti min 13. Min 3 dikurang 10 berarti min 13. Nah, ini kan ada minusnya di depan matriks, berarti tinggal kita kalikan minus. Berarti minusnya kita kalikan ke dalam, yang tadinya plus jadi minus, atau sebaliknya yang minus jadi plus. Berarti jadinya min 18, min 19, kemudian 13 dan 13. Nah, oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. X dikali A sama dengan B. Maka untuk mencari matriks X, A-nya kita pindah ruaskan. Karena dia ada di sebelah matriks X, sebelah kanan matriks X, maka A-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan matriks B. Dan berubah jadi inverse. A inverse. Maka X sama dengan, kita salin matriks B-nya, 3, 1, min 2, min 5. Kita kalikan dengan inversenya 1 per langsung saja dikalikan 2 kali 4, 8, dikurangi 3 kali 3, 9. Kemudian kalikan adjoinnya, dibalik diagonal utama 42. Kemudian diagonal sekunder, tidak dibalik tapi dikalikan minus. Nah, setelah ini kita hitung, ini hasilnya adalah min 1, berarti min 1 per 1, kita langsung pindahkan juga boleh ke depan. Ini kita jadikan 1 terlebih dahulu, 3, 1, min 2, min 5 kita dekatkan. Kalaupun tidak didekatkan, langsung dikalikan juga boleh ya. Kali 4, min 3, min 3, 2. Sama perkaliannya, yaitu baris kali kolom. Ini langsung aja minus. Nah, berarti 3 kali 4, 12. 1 dikali min 3, min 3. Kemudian kolom selanjutnya, yang kedua sekarang 3 kali min 3, min 9. 1 dikali 2, berarti plus 2. Kemudian kita pindah ke barisan kedua, min 2 kali 4, min 8. Min 5 dikali min 3, plus 15. Min 2 kali min 3, 6. Min 5 kali 2, min 10. Maka hasilnya adalah minus 12 dikurang 3 itu 9. Kemudian min 9 tambah 2 itu adalah min 7. Kemudian min 8 ditambah 15, 7. 6 dikurang 10, min 4. Nah, maka hasilnya kita kalikan minus. Min 9, 7, min 7, 4. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi kita sudah habis untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan semoga ilmu yang didapat pada kali ini
dapat terserap dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian menghubungi saya melalui WhatsApp di 087882979000 ya, atau bisa juga kalau misalkan kita belajar melalui grup, kalian bisa komunikasikan di grup WhatsApp. Nah, di sini ada kata-kata yang cukup dalam, yaitu menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu, yaitu dari Hasan Al-Basri. Ini seperti lagu ya. Maksudnya itu adalah ketika kalian muda itu perbanyaklah belajar ilmu. Karena kenapa? Karena di masa muda itu kalian lebih mudah untuk dapat mengingat segala sesuatunya. Coba kalian mengukir tulisan di atas batu itu memang sulit, tapi nanti untuk kedepannya itu berlangsung awet atau lama, yaitu seperti ilmu. Tapi kalau misalkan kalian mengukirnya di atas air, ya, itu istilahnya seperti masa tua ya. Jika menulis di atas air itu tidak akan membekas lama, tapi tidak akan terlihat dan memudar seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu kalian selagi muda, perbanyaklah memperdalam ilmu ya, tentunya ilmu yang positif. Mungkin itu saja saya akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.